Om Swastiastu. Selamat berjumpa kepada saudara dimanapun berada, di mana tayangan ini dapat ditangkap. Kami sedikit akan memberikan suatu penjelasan, pengertian mengenai masalah schizophrenia. Untuk definisi daripada schizophrenia itu merupakan salah satu gangguan jiwa yang serangannya mungkin timbul akut. Setiap pasien yang dicurigai menderita schizophrenia harus diperiksa ke psikiater setelah disingkirkan kemungkinan adanya kelainan organik. Nah, ini kita harus waspadai mengenai masalah schizophrenia ini karena Bali sekarang dengan berbagai perkembangannya banyak kasus-kasus kelainan kejiwaan yang tidak dapat dipantau dengan sebaiknya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa bagaimana upaya penyadaran masyarakat, seluruh keluarga memahami tentang gejala-gejala daripada schizophrenia ini. Penyebab berbagai teori termasuk faktor genetik dianggap sebagai faktor penyebabnya. Nah, ini kita ketahui ada dari beberapa keluarga, kemudian anak cucunya menderita schizophrenia. Oleh karena itu, secara teori ini adalah sebagai faktor genetik dianggap sebagai faktor penyebabnya. Nah, bagaimana mengenai masalah gambaran klinis? Penderita jadi psikosis akut mungkin datang tingkah laku gaduh dan mengacau atau mungkin didahului oleh gejala awal. Jadi secara prodromal berupa penarikan diri dari hubungan sosial. Gangguan nyata dari fungsi peran misalnya sebagai pencari nafkah, bertingkah laku yang aneh, gangguan nyata dalam higiene diri dan berpakaian. Efektifnya yang tumpul, mendatar atau tak serasi. Bicara melantur, menunjukkan ide gagasan yang aneh atau pikiran yang magis seperti tahyul. Gagasan mirip waham yang menyangkut diri sendiri, adanya ilusi dan lain sebagainya. Ini yang tidak disadari oleh keluarga pasien tersebut. Gejala sejak dini itu adalah sudah mulai menarik diri, hubungan sosial, gangguan pada fungsi peran, kemudian jadi penampilannya itu kotor, kurang bersih, higiene perorangan itu tidak terawat, bicaranya ngelantur, jadi yang sudah tidak bisa diikuti pola pikirnya itu. Kemudian ada waham. Nah, ini yang kita harus waspadai. Untuk menegakkan diagnosa gangguan schizophrenia maka harus dipenuhi kriteria diagnostik seperti sedikitnya terdapat satu dari beberapa tanda selama satu fase. Adanya inkoherensi, kemudian tingkah laku yang kacau, disorganized. Menurunnya fungsi penyesuaian dalam bidang pekerjaan, hubungan sosial dan perawatan dirinya. Nah, ini yang kita sering amati. Jadi menarik diri, kemudian jarang berias, mandi pun jarang. Ini yang kita lihat amati. Gejala berlangsung terus-menerus selama paling sedikit 6 bulan yang mencakup fase aktif dengan atau tanpa fase prodromal maupun fase residual, yaitu masa setelah fase aktif yang menunjukkan sedikit-sedikitnya 2 gejala prodromal. Tidak ada kelainan organik pada setelah kita melakukan pemeriksaan, tidak ada, hanya adalah kelainan jadi kejiwaan saja. Diagnosa
Jadi kita bagaimana upaya menegakkan diagnosa, jadi terdapat problem kronik dengan gambaran penarikan diri secara sosial. Minat ataupun motivasinya rendah, kemudian mengabaikan diri. Nah, yang paling penting di sini adalah jadi incoherent dan disorganized. Bila ada keluarga, masyarakat yang seperti itu, bagaimana upaya kita penata laksanaannya? Bila pasien sangat gaduh dan gelisah sehingga mengganggu lingkungan atau membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri, maka penderita harus dirawat. Jangan dibiarkan sekali-kali penderita itu ada di rumah. Ini harus dirawat. Jadi pada rumah sakit yang profesional menangani kesehatan jiwa. Kalau di Bali itu adalah di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Yang berikut, berikan klorpromazin 3 kali 100 mg sehari yang dapat dinaikkan setelah 1 minggu menjadi 3 kali 200 mg. Bila belum nampak perbaikan, ini diupayakan peningkatan daripada dosis tersebut bila belum ada suatu perbaikan. Bila telah ada respon, maka dosis dipertahankan selama 4 minggu. Bila dosisnya seperti itu ada mulai pembaikan, dipertahankan dosisnya. Jadi dipertahankan selama 4 minggu sampai pasien tenang dan kembali dapat mengurus dirinya sendiri. Nah, itulah dosis yang dipertahankan. Selanjutnya, setiap minggu dosis diturunkan secara bertahap dan dosis jadi akan diupayakan 3 kali 50 sampai 100 mg. Dipertahankan selama 3 bulan. Nah, bagaimana kita jadi mengupayakan pemberian daripada klorpromazin tersebut. Obat pilihan lain dapat kita berikan adalah haloperidol. Haloperidol kita dapat berikan itu adalah 1 sampai 5 mg 3 kali sehari. Haloperidol. Untuk pasien yang sukar untuk dirujuk, yang gaduh gelisah, yang seperti itu susah kita gini kan, dianjurkan pemberian injeksi fluphenazine decanoat. Jadi minta tolong diingat adalah fluphenazine decanoat. Sekali lagi, fluphenazine decanoat sekali dalam 1 bulan. Gunakan dosis efektif terkecil untuk mengurangi efek samping. Penderita harus dijauhkan dari benda-benda yang dapat membahayakan baik pada dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya, dan kebersihan diri serta kebutuhan hidupnya sehari-hari harus tetap diperhatikan. Nah, ini yang kami mohon kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada keluarga masyarakat yang seperti itu dipasung. Tujuannya adalah bagaimana upaya penyadaran masyarakat, jangan dijauhkan, tetapi adalah upaya untuk merujuk pasien ini. Dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, kemudian untuk mendapatkan pengobatan yang secara rutin. Nah, itulah penjelasan kami pada pertemuan hari ini yang sangat baik ini. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian dan kepada seluruh masyarakat untuk ada kepedulian mengenai masalah penanganan daripada schizophrenia. Kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.